Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin. Sudah hadir semua? Sudah siap semua? Oke. Silahkan yang belum dipersiapkan, segera dipersiapkan peralatannya, buku tulis, alat tulis, juga buku paket. Masih bersama dengan Ibu Murni. Kita akan belajar bersama masih materi bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan materi subbab B, pokok pikiran. Oke, sudah hadir semua ya? Baik, ikuti kegiatan PJJ dengan sebaik-baiknya supaya apa yang kita lakukan memberi manfaat. Hari ini Senin 31 Agustus 2020 adalah pertemuan yang kedua. Kompetensi dasarnya silahkan dibaca. Tujuan pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita menyanyikan wajib nasional tanah airku. Menyanyi dipersilakan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi
Kita hari ini akan membahas bab 2 sub B, yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada minggu yang lalu, kita bahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana dalam makna pembukaan kita sudah mengetahui betapa pentingnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena memuat pernyataan Indonesia Merdeka dan juga memuat dasar negara Pancasila. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakikat pokok pikiran. Silakan anak-anak buka buku paket halaman 39 sampai dengan 42. Kemudian sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting ya. Oke. Silakan perhatikan juga tayangan di depan. Pada tayangan di depan memuat tentang gambar ya, yang menyiratkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, silakan anak-anak memikirkan kira-kira gambar tersebut menyiratkan pokok pikiran yang keberapa. Gambar pertama dan seterusnya. Kalau sudah, silahkan anak-anak tulis di buku ya. Kemudian yang sudah selesai boleh dibawa ke depan untuk saya lihat ya pekerjaannya. Oke, pokok pikiran pembukaan UUD 45 ya. Yang tadi sebenarnya ada sudah ya. Oke, silahkan. Iya. Oke. Hakikat pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama adalah persatuan. Sesuai dengan sila yang ketiga, di mana negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara mengatasi segala macam paham golongan, paham individualistik. Artinya bahwa kepentingan negara adalah yang paling pokok. Kita sebagai warga negara harus mengutamakan kewajiban, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau pribadi ataupun kepentingan golongan. Pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial sesuai dengan sila kelima, sesuai juga dengan cita-cita nasional Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur, di mana setiap warga negara memiliki serangkaian hak dan kewajiban. Dan pokok pikiran yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat sesuai dengan sila keempat, di mana rakyat adalah yang berdaulat
di negara kita, negara demokrasi, semua persoalan yang menyangkut kepentingan umum diupayakan untuk dimusyawarahkan, untuk dicapai kesepakatan. Voting atau pemilihan suara dilaksanakan apabila musyawarah mengalami jalan buntu. Dan kita sadar bahwa musyawarah atau zaman dulu dikenal dengan nama rembuk desa, rembukan ya, itu merupakan budaya nenek moyang kita. Pokok pikiran yang keempat, ketuhanan dan kemanusiaan ya, sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Sebagai warga negara, ya, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sebagai manusia, kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kita sebagai insan ciptaan Allah harus hidup saling menghargai, saling menghormati. Oke anak-anak, sudah selesai mencatatnya? Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Apa materi yang telah kita pelajari baru saja. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya 1. Merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita nasional, cita-cita hukum ya. Yang keempat, UUD 45 menciptakan pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasal. Oke ya, jadi tugas kita adalah mempertahankan kemudian mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di berbagai kehidupan. Oke. Kemudian untuk memperkuat pemahaman materi kalian pada kesempatan ini, silakan anak-anak mengerjakan tugas ya. Anak-anak bisa lihat di buku paket tugasnya. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang arti penting pokok-pokok pikiran. Oke, sebelum kita akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kemudian kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan.